Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan kita akan ikuti bagaimanakah situasi terkini di Barreskrim Polri. Sudah ada rekan kami Valen di sana. Valen. Valen sudah bisa mendengar suara kami dari studio. Siap. Ya, Valen, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di Barreskrim Polri? Benarkah akan ada pengumuman terkait dengan tersangka kasus pembunuhan ataupun juga kematian dari Brigadir Yosua? Ya, Vera dan juga pemirsa, malam hari ini tiba-tiba ada informasi yang kemudian disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedy Prasetyo, mengatakan Mabes Polri untuk menyampaikan sesuatu ini diindikasikan dan disinyalir merupakan sesuatu yang penting karena terkait dengan dugaan meninggalnya Brigadir Yosua yang juga melibatkan kasus polisi tembak polisi. Nah, kemudian hari ini saya berada di lobi Barreskrim Mabes Polri. Di sini sudah ada banyak awak media yang berkumpul. Kemudian juga sudah ada persiapan untuk menggelar konferensi pers. Tadi di sini ada Ahmad Ramadan, juga ada Nurul Azizah yang biasa menyampaikan informasi kepada awak media. Dan kemudian hari ini juga total sudah ada dilakukan pemeriksaan kepada 13 orang saksi terkait dengan penyidikan lebih lanjut dari kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Nah, pemeriksaan saksi ini dilakukan sepanjang hari ini, totalnya ada 13 orang. Ini merupakan saksi-saksi yang sudah dikumpulkan oleh tim khusus yang sudah dibentuk oleh Polri. Tentunya kalau kita berasumsi dari yang disampaikan oleh pihak terkait, bahwa saksi yang diperiksa hari ini adalah saksi yang ada di TKP, berarti ada ART, kemudian ada ADC yang salah satunya merupakan ADC berinisial E, Eliezer, yang kemudian menjadi orang yang baku tembak dengan Brigadir Yosua. Kemudian ada juga ADC berinisial R yang juga dinyatakan hari ini diperiksa di Barreskrim Mabes Polri. Selain itu pemirsa, hari ini tadi juga dijadwalkan ada pemeriksaan saksi terkait dengan penyidikan kasus ini. Tadi saksinya sempat disebutkan bahwa saksi ini merupakan saksi ahli kriminolog. Kemudian kemarin tanggal 2 Agustus 2022 ini juga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sus yang sudah dibentuk, pemeriksaan pada kuasa hukum keluarga Brigadir J. Jadi memang sepanjang mulai dari kasus ini terjadi, terungkap ke publik, kemudian dibentuk tim khusus oleh pihak kepolisian, sampai dengan hari ini penuh dengan dinamika dan sudah ada sangat banyak sekali orang-orang yang kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, kemudian dari Komnas HAM, dari tim khusus yang telah dibentuk oleh Mabes Polri, dan ada sangat banyak pernyataan yang telah disampaikan, baik dari pihak keluarga, Brigadir Yosua, dan juga dari tim kuasa hukum, dan juga dari pihak kepolisian. Malam ini kita akan nantikan terkait dengan ada satu pengumuman yang akan disampaikan oleh Brigjen Pol Dedy, dan tadi ia juga sempat menyatakan memang ini terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Bisa jadi karena ada indikasi dan juga sinyalir bahwa ini merupakan sesuatu yang penting, jadi ada penetapan tersangka karena memang kasus ini telah bergulir cukup lama, sudah dilakukan autopsi sebanyak 2 kali. Yang kedua, nanti kita akan nantikan hasil dari autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua ini 2 sampai dengan 4 minggu dari autopsi kedua dilakukan. Nanti kita akan nantikan bersama-sama dan kita akan update informasinya lebih lanjut lagi untuk Anda. Vera. Ya, Valen, jadi Anda sudah bisa mengkonfirmasi bahwa memang akan dilakukan konferensi pers dan pernyataan secara pasti siapakah tersangka dalam kematian Brigadir Yosua? Vera, memang benar kalau hari ini akan dilakukan konferensi pers, namun belum diketahui pasti sebenarnya apa yang akan disampaikan dalam konferensi pers malam hari ini. Namun tadi pada saat sedang melakukan dialog di salah satu stasiun televisi, memang
Brigjen Pol Dedi sempat menyebutkan dirinya akan mengumumkan sesuatu malam hari ini di Bareskrim Mabes Polri. Kemudian kita melakukan pengecekan dan ternyata di sini sedang mempersiapkan akan digelar konferensi pers yang memang penting terkait dengan penyidikan dari kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini. Jadi kita masih nantikan karena sampai saat ini tadi disampaikan konferensi pers akan digelar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sudah 50 menit berselang, belum ada yang diindikasikan Brigjen Pol Dedi akan segera menyampaikan sesuatu terkait dengan hal ini. Namun persiapannya sudah dilakukan. Kita masih nantikan bersama-sama. Vera. Ya, Valen, informasi terakhir yang kami peroleh sejauh ini belum ada pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo maupun juga sang istri Putri Chandrawati. Nah, apakah Anda bisa mengkonfirmasi hal ini? Apakah memang sampai dengan sejauh ini tim khusus Polri belum juga memeriksa kedua pihak ini? Sementara penetapan tersangka akan dilakukan sesaat lagi kalau memang iya saat ini akan dilakukan. Ya, Vera, tadi sempat ada informasi yang diterima dari teman-teman media yang ada di sini bahwa pemeriksaan terhadap istri dari Irjen Pol Verdi Sambo ini akan dilakukan esok hari. Namun kita masih belum bisa mengonfirmasi kebenaran dari informasi ini lebih pastinya lagi. Nah, terkait dengan pemeriksaan oleh tim khusus Mabes Polri yang sudah dibentuk oleh pihak kepolisian. Selain itu beberapa yang juga melakukan pemeriksaan, penyelidikan, penelusuran lebih lanjut, misalnya Komnas HAM, ini masih juga belum bisa mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Verdi Sambo ini sebenarnya sudah dijadwalkan atau belum. Nah, sedikit berbeda kalau yang disampaikan dari kuasa hukum keluarga Verdi Sambo yang juga sempat mengatakan sebelumnya istri dari Verdi Sambo sudah sempat diperiksa di Polres Jakarta Selatan dan juga di Polda Metro Jaya pada saat kasus ini sebelumnya belum ditarik sepenuhnya menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi secara kesimpulannya, kalau dari yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, istri dari Verdi Sambo sudah mengalami pemeriksaan sebanyak 2 kali, namun ini terjadi sebelum kasus ditarik ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, yang menarik lagi adalah sampai dengan saat ini istri dari Verdi Sambo juga mengatakan dirinya masih dalam keadaan tertekan dan juga trauma. Ini berkaitan pula dengan memang yang sering ditanyakan oleh LPSK bahwa sampai dengan saat ini istri dari Verdi Sambo belum mengajukan permohonan perlindungan. Padahal ini harus diajukan dalam kurun waktu kurang dari 30 hari. Karena jika dalam 30 hari belum mengajukan permohonan untuk perlindungan tersebut, maka nantinya akan secara otomatis ditolak oleh LPSK. Karena menunjukkan indikasi kurang kooperatif dari upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh LPSK. Vera. Ya, Valen, sejauh ini yang juga dipertanyakan oleh pihak keluarga maupun juga kuasa hukumnya adalah kepemilikan baju seragam dari Brigadir Yosua maupun juga handphone pribadi miliknya. Nah, apakah ini juga sudah terkonfirmasi? Apakah memang dipegang oleh pihak kepolisian khususnya tim Sus Polri? Vera, terkait dengan hal itu sebenarnya masih belum ada informasi lebih lanjut dan juga pasti lagi terkait dengan barang bukti, kemudian ada dugaan-dugaan tertentu terkait dengan apa saja yang ditemukan dan juga kepemilikan barang-barang pribadi. Namun ini masih kita tanyakan lebih lanjut lagi bagaimana hasil penyidikan yang sudah dilakukan sampai hari ini, tidak hanya oleh Komnas HAM saja, tidak hanya oleh Bareskrim Mabes Polri saja, tapi juga tim khusus yang sudah dibentuk oleh pihak kepolisian diketuai oleh Wakapolri. Nah, selain itu kita juga masih menantikan apa sebenarnya mau disampaikan pada malam hari ini oleh Kadif Humas Mabes Polri, karena di sini juga sudah dilakukan persiapan lebih lanjut. Kita akan nantikan mungkin sesaat lagi akan ada pernyataan yang segera disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Vera. Ya, Valen, bisa Anda rangkum kepada kami semua sebetulnya siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa oleh tim khusus Polri? Ya, Vera, terkait dengan pemeriksaan ini sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap dan juga sudah dilakukan pada banyak saksi-saksi yang sudah ditentukan. Yang hari ini dilakukan adalah pemeriksaan saksi, bahkan totalnya bisa mencapai 13 orang. Ini berdasarkan apa yang disampaikan dari pihak berwenang terkait dengan saksi-saksi yang dinilai ini ada di tempat kejadian perkara. Kalau kita lihat ada ART, kemudian ada juga sopir dari
Irjen Pol Verdi Sambo ini sudah diperiksa. Kemudian ada petugas PCR yang berasal dari Markolab dan juga ada ADC dari Irjen Pol Verdi Sambo ini juga sudah diperiksa sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan. Tadi juga dijadwalkan pula ada pemeriksaan terhadap saksi ahli yang disebutkan merupakan kriminolog, tapi kita belum mengetahui sebenarnya siapa kriminolog yang kemudian diperiksa hari ini. Nah, selain itu juga sudah dilakukan beberapa kali olah TKP, prarekonstruksi, kemudian tanggal 1 Agustus 2022 juga sudah dilakukan uji balistik di tempat kejadian perkara. Pada tanggal 1 Agustus, uji balistik tersebut dihadiri oleh banyak pihak, mulai dari tim Inavis, kemudian dari forensik, dan juga dari penyidik gabungan yang sudah dibentuk oleh tim khusus yang disiapkan oleh pihak kepolisian. Nah, lebih lagi, ini juga kita tahu bahwa beberapa kali sudah ada keterangan yang juga disampaikan sebelumnya, baik dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, kemudian dari kuasa hukum keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, dan juga ada banyak sekali komentar dan juga tanggapan yang disampaikan baik dari Komnas HAM, kemudian dari pihak kepolisian yang terkait. Nah, sejauh ini yang menjadi sorotan utama juga salah satunya adalah autopsi. Autopsi sudah dilakukan 2 kali. Autopsi pertama kemudian menuai protes dari pihak keluarga dan juga dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Autopsi kedua sudah dilakukan dan dari keterangan Persatuan Dokter Forensik Indonesia ini mengatakan nantinya hasil dari autopsi kedua ini akan dirilis kepada publik 2 sampai dengan 4 minggu setelah autopsi kedua dilakukan. Jadi sejauh ini ada banyak sekali pemeriksaan yang sudah dilakukan, penyidikan yang sudah dilakukan. Kita percaya tentu polisi khususnya melalui tim khusus yang sudah dibentuk ini bekerja dengan transparan, kredibel, dan juga kita nantikan apa nantinya hasil yang akan dirilis selanjutnya, khususnya malam hari ini, yang seperti diindikasikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Pada malam hari ini juga akan diumumkan informasi penting terkait dengan perkembangan penyidikan dari kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini. Vera. Baik Valen, kami akan terus ikuti bagaimana perkembangan dari sana. Dan pemirsa, kita ke informasi ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat bersama perwakilan Marga Huta Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk beraudiensi terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Kuasa hukum Marga Huta Barat menyampaikan ada 2 distorsi menyangkut kematian Brigadir Yosua. Pihak keluarga Brigadir Yosua meyakini penyelesaian 2 distorsi akan berdampak pada kebenaran pengusutan penembakan Brigadir Yosua. Kuasa hukum Marga Huta Barat, PO Huta Barat menyebut dengan kasus Brigadir Yosua ditarik ke Mabes Polri 1 distorsi yang sudah dipenuhi. Sementara 1 distorsi lainnya yakni pengungkapan kasus Brigadir Yosua yang terkesan ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga membawa bukti sejak awal pengungkapan kasus sudah ada dugaan tindak pidana menutup-nutupi kasus. Padahal Presiden juga telah menyampaikan agar kasus ini dibuka secara transparan. Ngapain kok rame? Ya mereka menyampaikan begitu banyak di luar sana yang sudah memvonis secara tidak melalui kehakiman bahwa anak tim ini sudah diisukan bahwa sudah bersalah. Ini bagi kami suatu adalah pukulan berat. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Soal yang pertama itu adalah agar semua yang menyangkut menutup-nutupi proses hukum ini dibuka dulu. Ya. Jangan sampai dia ditenggelamkan oleh kasus pembunuhannya. Ya. Itu dulu. Kasus pembunuhan itu jelas kok siapa yang terbunuh. Dan harus dicari siapa pembunuhnya. Itu
berikut. Tapi sejak awal dihalang-halangi itu harus dibongkar. Itu poinnya. Ya bahasa gagahnya tadi. Jadi itu menutup-nutupi, terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Sekarang buka. Siapa dulu dokter forensiknya? Yang pertama. Siapa yang menghambatnya? Siapa yang menghalang-halanginya? Siapa yang memerintah? Siapa yang dulu membawa jenazah itu? Semua itu supaya diperiksa lah, dipanggil, ada apa? Baru kita urus ini, pembunuhan ini. Karena nggak akan berujung pada kasus pembunuhan secara jujur jika seluruh proses penutupan tidak dibongkar. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menilai kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo bukanlah kasus biasa dan memiliki setidaknya 2 aspek psikologis. Mahfud meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses penyidikan yang terus mengalami kemajuan. Saya katakan maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial. Ada juga psikopolitisnya. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Bahkan para purnawirawan itu kalau kayak gitu gampang, Pak. Itu kan tempatnya jelas, ini kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu biar Polri memproses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Tetapi saya katakan kemajuan untuk ini ya sudah bagus. Bareskrim Polri memeriksa para saksi di tempat kejadian perkara kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Polisi juga memeriksa saksi ahli kriminologi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo tak merinci terkait dengan saksi-saksi yang diperiksa hari ini. Dedi hanya menyatakan saksi yang diperiksa merupakan pihak yang berada di lokasi saat kejadian. Tak hanya itu, penyidik Bareskrim Polri juga memeriksa saksi ahli dari kriminologi. Sebelumnya, polisi telah memeriksa kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua pada Selasa kemarin dan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, sekaligus mewakili pihak keluarga Brigadir Yosua sebagai pelapor. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menanggapi batalnya kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, mengajukan permohonan perlindungan lantaran khawatir akan sulit berkomunikasi dengan keluarga. LPSK memastikan persepsi keluarga salah memahami upaya perlindungan untuk saksi dan korban. LPSK membantah anggapan keluarga kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, jika dalam perlindungan LPSK, pihak keluarga akan kesulitan untuk berkomunikasi. Juru bicara LPSK Ruli Novian menyatakan keluarga Vera keliru memahami syarat perlindungan. Ruli pastikan perlindungan yang diperoleh saksi maupun korban disesuaikan dengan permintaan pemohon. Kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, diketahui mengalami tekanan hingga merasa terancam setelah dirinya disebut sebagai saksi kunci dalam kasus kematian ajudan Irjen Verdi Sambo, Brigadir Yosua. Meski begitu, Vera mengurungkan niatnya minta perlindungan LPSK lantaran tak mampu menjalani persyaratan yang diminta, yakni harus menjalani isolasi. Belum bisa kita pastikan, Bang, karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga nggak bisa bicara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam. Belum bisa kita pastikan.
Pemirsa, 26 hari pasca kematian Brigadir Yosua, penyidikan seakan jalan di tempat. Kuasa hukum Brigadir Yosua beranggapan kepolisian di bawah komando tim khusus bentukan Kapolri seharusnya sudah bisa menetapkan tersangka. Namun polisi berdalih tetap mengutamakan ketelitian demi memperoleh pembuktian yang akurat. Kemudian kan sudah dapatkan sejak awal. Lebih dulu kan dari pengacaranya. Tanya ke tanggal berapa dia wawancara, kepastian. Kan sederhana saja. Betul, Ustaz. Jangan harus. Nggak usah ngomong yang lain-lain lagi. Antara Magelang dan atas dan itu apa cara. Sambil menunggu hasil otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua, tim khusus Polri terus melanjutkan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti secara simultan. Seusai melakukan uji balistik pada Senin lalu, Selasa kemarin, penyidik kembali memanggil kuasa hukum Brigadir Yosua untuk diperiksa sebagai saksi terlapor. Pemeriksaan dilakukan karena penyidik membutuhkan keterangan tambahan terkait laporan adanya dugaan pembunuhan berencana di balik kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua yang dipimpin Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan lambatnya pengusutan kasus kematian Yosua. Ia beranggapan penyidik seharusnya sudah bisa menetapkan seorang tersangka. Kalau saya jadi penyidik dari awal sudah harus ada tersangka. Sesuai undang-undang, karena ada tindak pidana pembunuhan dan ada orang di situ, maka amankan orang di situ, tangkap 1 kali 24 jam, periksa. Jangan sampai mereka menghilangkan barang bukti seperti CCTV, merusak TKP, tidak dipasang polis lain, tidak dilibatkan Inapis, tidak diuji balistik, tidak diuji forensik kan gitu. Ini kan pelanggaran. Jadi kendala penetapan tersangka? Kendalanya itu adalah Sandra menyandra di sini. Bukan kendala hukum. Kalau saya jadi penyidik, hari pertama sudah tersangka. Sejak awal kepolisian sudah berjanji untuk transparan mengusut kasus kematian Brigadir Yosua. Namun mereka meminta publik untuk bersabar karena perlu ketelitian demi memperoleh pembuktian yang akurat. Apalagi siapa benar dan salah dari kasus ini hanya hakimlah yang dapat memutuskannya di pengadilan. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja tetap mengedepankan satu, ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim sus nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi juridis. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar, biarkan tim sus bekerja secara maksimal, dan proses pembuktian secara ilmiah ini harus menjadi standar operasional di dalam proses penyidikan. Sejauh ini polisi memang masih berdiri pada fakta awal bahwa kasus kematian Brigadir Yosua dipicu oleh tembak-menembak antara Yosua dengan Barada Eliezer. Hal itu belum disanggah oleh polisi. Namun konstruksi penyidikan itu bisa saja berubah bila hasil otopsi ulang menemukan fakta lain, terutama yang terkait dengan temuan luka selain luka tembakan di jenazah Brigadir Yosua. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menantang pihak yang kerap berspekulasi atas sebab kematian Brigadir Yosua untuk langsung menyampaikan bukti dan data ke Komnas HAM. Komnas HAM tidak ingin penyidikan kasus ini menjadi kabur hanya karena mengikuti asumsi yang tidak berdasar. Jangan keluar-keluar di mana-mana, begitu. Tunjukkan barang buktinya, kan gitu. Kita nggak mau dibikin spekulasi macam-macam semua. Nanti lama-lama jadi lebih kabur. Makanya saya bilang, tunggu hasil otopsi ulang untuk memastikan kenapa dia penyebab kematian. Nanti akan dicek dengan uji balistik. Arah peluru, jenis peluru, senjata. Itu jelas. Kalau dia mati karena tembakan saja, maka begini peristiwanya. Kalau dia ternyata mati bukan hanya karena senjata, tapi juga ada penyiksaan, konstruksi peristiwa berubah. Konstruksi pelaku berubah. Nah, begitu. Pemirsa, Komnas HAM masih mempertanyakan CCTV di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yang disebut rusak. Sebab hal ini menjadi kendala dalam mengungkap kasus meninggalnya Brigadir Yosua.
Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pihaknya masih menunggu penjelasan Polri terkait dengan penyebab kerusakan itu. Taufan mengatakan jika Polri tidak mau membukanya, maka Komisioner Komnas HAM akan melaporkan hal itu ke Menko Polhukam Mahfud MD sebagai perpanjangan tangan dari Presiden Joko Widodo. Taufan menjelaskan dalam proses penyelidikan, Komnas HAM selalu berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam. Sebab penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terbatas karena bukan pro justisia. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga memastikan rusaknya CCTV atau tidak berfungsinya CCTV di rumah itu seperti apa sebabnya, kan itu perlu kita ketahui. Masing-masing pihak punya metode sendiri, tim sus punya metode, penyidik bisa punya metode. Nanti kita cross check satu sama lain antara kita. Kami punya kerjasama kan, jadi saya juga bisa ketemu sama tim sus sama penyidik. Iya dong, sama Kompolnas ya iya. Dan semua itu koordinasinya ke istana. Jadi jelaskan apa arahan Bapak Presiden. Jadi setiap itu dilaporkan langsung ke istana? Iya, masing-masing punya cara sendiri. Saya selalu ketemu dengan Pak Mahfud. Koordinasi saya melalui Pak Mahfud. Jadi kalau ada apa-apa di sini, saya akan bilang ke Pak Mahfud. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan kita akan langsung mengikuti bagaimana situasi terkini di Barreskrim Polri. Valen, apakah konferensi pers ini sudah akan dimulai? Vera, jadi ada informasi terbaru yang disampaikan oleh Karopenmas. Ini terkait dengan mengapa konferensi persnya masih belum dimulai sampai dengan saat ini. Padahal tadi sempat disebutkan akan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih sudah lewat 1 jam 13 menit. Karena saat ini sedang dilakukan gelar perkara, begitu yang disampaikan kepada kami. Jadi memang konferensi persnya akan ditunda maksimal disampaikan penundaan akan dilakukan sampai dengan 1 jam mulai dari saat ini. Jadi kita masih menantikan sebenarnya nanti siapa yang akan menyampaikan informasi terbaru. Pada saat tadi sempat pula saya tanyakan kembali apa yang akan disampaikan, apakah terkait penetapan tersangka atau terkait dengan perkembangan dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, atau apa saja hasil pemeriksaan dari bisa mencapai 13 orang saksi yang sudah diperiksa oleh tim khusus yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk menangani dan juga mengusut kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini tadi juga belum dijawab secara pasti. Jadi tadi hanya disampaikan kepada kami memang akan disampaikan informasi penting malam hari ini terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Namun kita tidak tahu apa yang akan disampaikan secara pasti malam hari ini. Jadi di sini kami juga masih menantikan informasi apa yang akan disampaikan. Dan juga kami menanti sampai 1 jam ke depan rencananya akan disampaikan informasi terbaru dari Kadif Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Vera. Ya, kita masih belum tahu kapan konferensi pers akan digelar, tapi kalau memang dikatakan saat ini sedang gelar perkara, tapi apakah sejauh ini juga masih ada saksi lain yang masih dalam proses pemeriksaan? Ya, Vera. Nah, terkait dengan pemeriksaan saksi ini, hari ini saja tadi memang ada 13 orang saksi yang diperiksa. Salah satunya yang disebutkan itu adalah saksi ahli, yakni kriminolog yang akan diperiksa oleh tim sus pada hari ini. Nah, tadi sempat pula awak media dan juga ada banyak yang menantikan dari hasil pemeriksaan ini di Barreskrim Mabes Polri, tapi dengan penantian tersebut sampai dengan sore hari tadi tidak tampak sebenarnya siapa saksi ahli yang kemudian diperiksa hari ini yang sudah dijadwalkan hari ini oleh tim khusus yang sudah dibentuk oleh pihak kepolisian. Nah, kemudian harusnya hari ini juga Komnas HAM memang sudah menjadwalkan di tanggal 3 Agustus 2022 ini meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil dari uji balistik yang sudah dilakukan sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2022 oleh tim Inavis, kemudian forensik dan juga tim penyidik gabungan yang telah ada di uji tempat TKP pada tanggal 1 Agustus. Tapi kemudian dari tim khusus yang sudah disiapkan ini menyampaikan respon bahwa
terpaksa harus dilakukan penundaan ataupun penjadwalan ulang terkait dengan permintaan hasil dari uji balistik ini karena memang membutuhkan waktu yang lebih lama terkait dengan melihat apa sebenarnya hasil dari uji balistik yang sudah dilakukan di tanggal 1 Agustus tersebut. Nah, pada saat melakukan uji balistik ini disampaikan pula kepada awak media bahwa uji balistik ini dilakukan tentu untuk alasan kita harus bisa menganalisa dan juga melihat sebenarnya jarak tembakan itu seperti apa, kemudian sudut tembakannya bagaimana dan juga sebaran pengenaan dari peluru yang kemudian ditemukan dan menjadi barang bukti ini. Begitu pemirsa. Nah, dalam menentukan ini ternyata yang disampaikan oleh tim khusus yang sudah dibentuk untuk menangani hal ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menganalisa hal ini. Jadi itulah menjadi alasan mengapa permintaan dari Komnas HAM tersebut tidak bisa dipenuhi di tanggal 3 Agustus 2022 ini, namun dijadwalkan ulang nanti pada tanggal 5 Agustus. Namun selain itu, walaupun terkait dengan permintaan ini dijadwalkan ulang kembali, tapi apa yang sebenarnya dilakukan saat ini oleh Komnas HAM untuk memastikan bahwa pengusutan dan juga penyelidikan serta penyidikan ini bisa berjalan dengan benar dan juga terang benderang, ini tetap didukung oleh banyak pihak karena ini juga sebelumnya disampaikan, saya kutip apa yang disampaikan oleh Komisioner HAM Komnas HAM BK Hapsara yang juga mengatakan bahwa saat ini memang ada banyak sekali kemajuan dari proses penyidikan yang sudah dilakukan. Karena ini sudah ada banyak keterangan yang diperoleh mulai dari ADC Ferdi Sambo, kemudian pemeriksaan juga sudah dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan PCR yang memang menjadi salah satu bagian dari kronologis dari meninggalnya Brigadir Yosua ini. Kemudian keterangan juga sudah diminta pada asisten rumah tangga yang saat kejadian memang berada di lokasi tempat kejadian perkara. Kemudian sebelumnya lagi Komisioner Komnas HAM Khairul Anam juga sempat menyatakan pernyataan bahwa dirinya juga sudah memiliki lebih banyak lagi barang bukti dan juga bukti-bukti pendukung yang bisa digunakan untuk menganalisa mulai dari dokumen-dokumen begitu yang ia sebutkan, tapi tidak dirinci sebenarnya dokumen apa yang dimiliki oleh Komnas HAM ini. Namun dirinya mengatakan bahwa dokumen ini tentu bisa mendukung terkait dengan proses penyidikan ini berlangsung dengan lebih baik. Selain itu Komnas HAM juga sudah sempat pula memeriksa totalnya ada 27 rekaman CCTV dan ini merupakan langkah-langkah yang cukup baik terkait dengan perkembangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini mulai dari hari kejadian sampai dengan saat ini. Vera. Rencananya siapa saja yang akan hadir dan menyampaikan dalam konferensi pers nanti? Vera, kalau kita lihat di sini, ini ada banyak sekali perwakilan dari pihak kepolisian, khususnya dari Divisi Humas Mabes Polri, yang memang sudah ada di sini, sudah bersiap. Dan kita lihat juga tadi ada Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, ada Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri. Namun kalau berdasarkan apa yang disampaikan sebelumnya, ini bisa jadi ada potensi bahwa nanti yang menyampaikan keterangan lebih lanjut ini adalah Kadif Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedy Prasetyo, karena terkait dengan pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan pada saat sedang melakukan dialog di salah satu stasiun televisi nasional yang mengatakan bahwa malam hari ini akan ada informasi penting yang akan disampaikan di Barreskrim Mabes Polri terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Kemudian tadi juga sempat saya dengar pula ada informasi lebih lanjut, memang belum bisa dipastikan siapa saja yang akan datang dan juga memberikan keterangan lebih lanjut untuk konferensi pers malam hari ini, tapi tadi disebutkan bisa jadi akan ada penyidik yang juga melakukan penyidikan sepanjang penyidikan ini sudah dan juga pengusutan ini sudah dilakukan sampai dengan hari ini, tapi tidak disebutkan dari subdit mana, kemudian apa yang akan disampaikan oleh penyidik siapa, ini belum disampaikan dengan jelas. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menantikan. Tadi disampaikan konferensi pers ini akan digelar maksimal 1 jam setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau kita hitung mungkin kurang lebih sekitar 30-40 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang disebutkan sebelumnya, apa yang dijanjikan sebelumnya oleh pihak kepolisian ini bisa direalisasikan
dengan baik. Tentu kita akan nantikan apa informasi yang akan disampaikan, informasi penting apa yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian malam hari ini terkait dengan perkembangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Vera. Ya, Valen, seperti yang kita ketahui bahwa uji balistik memang sudah dilakukan pada 1 Agustus lalu gitu ya. Jadi kapan hasilnya ini akan disampaikan oleh Polri? Apakah akan bersamaan juga nanti pada saat konferensi pers? Nah, Vera, ini juga menjadi pertanyaan untuk kita semua karena pada saat uji balistik dilakukan, ini juga di tempat dilakukannya uji balistik tersebut dihadiri oleh Dedi Prasetyo. Ia juga sempat menyatakan bahwa yang dibutuhkan setelah uji balistik ini dilakukan adalah bersabar karena memang membutuhkan waktu. Pada saat uji balistik ini akan dianalisa apa saja hasilnya dan bagaimana kontribusinya untuk kepentingan penyidikan dari pengusutan kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini. Nah, yang menjadi salah satu bahan pertimbangan adalah nantinya tentu ini akan diumumkan kepada publik oleh pihak kepolisian, khususnya kepada yang lebih berwenang, yakni tim khusus yang sudah dibentuk oleh Kapolri sendiri. Namun hari ini sebenarnya tadi Komnas HAM memang sudah mengajukan untuk meminta keterangan lebih lanjut dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2022. Nah, permintaan Komnas HAM ini diajukan untuk digelar hari ini di hari tanggal 3 Agustus 2022. Namun ternyata ditolak oleh tim khusus dengan alasan memang masih membutuhkan waktu sehingga diminta untuk dijadwalkan ulang kembali. Nah, jadwalan ulang ini ditetapkan nanti pada tanggal 5 Agustus 2022. Jadi minta 2 hari dalam rangka analisa hasil uji balistik ini bisa dilakukan oleh tim khusus yang sudah disiapkan. Tim khusus ini sendiri kalau kita lihat pada saat uji balistik dilakukan, ini ada dari tim Inavis, kemudian dari forensik dan juga dari penyidik gabungan yang sudah dibentuk oleh pihak kepolisian baik dari Polres dan juga dari Mabes Polri. Jadi kalau kita lihat dari penanggalannya di tanggal 5 Agustus, ini kalau ditepati maka hasil dari uji balistik tersebut akan dibawa menuju ke Komnas HAM untuk disampaikan lebih lanjut dan komprehensif lagi kepada Komnas HAM. Tentu ini juga bisa akan disampaikan pula kepada publik. Nanti kita akan nantikan apakah memang ini merupakan salah satu materi yang akan disampaikan malam hari ini oleh Kadif Humas Mabes Polri seperti yang disebutkan sebelumnya dan juga dijanjikan sebelumnya oleh pihak kepolisian. Vera. Baik, Valen, sambil menunggu konferensi pers yang akan digelar di sana, kita akan ikuti dulu beberapa informasi lain. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menanggapi batalnya kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak mengajukan permohonan perlindungan lantaran akan sulit berkomunikasi dengan pihak keluarga. LPSK memastikan persepsi keluarga salah memahami upaya perlindungan untuk saksi dan korban. LPSK membantah anggapan keluarga kekasih Brigadir Yosua Vera Simanjuntak jika dalam perlindungan LPSK pihak keluarga akan kesulitan untuk berkomunikasi. Juru bicara LPSK, Ruli Novian menyatakan keluarga Vera keliru memahami syarat perlindungan. Ruli pastikan perlindungan yang diperoleh saksi maupun korban disesuaikan dengan permintaan pemohon. Kekasih Brigadir Yosua Vera Simanjuntak diketahui mengalami tekanan hingga merasa terancam setelah dirinya disebut sebagai saksi kunci dalam kasus kematian Ajudan Irjen Verdi Sambo Brigadir Yosua. Meski begitu, Vera mengurungkan niatnya minta perlindungan LPSK lantaran tak mampu menjalani persyaratan yang diminta, yakni harus menjalani isolasi, yakni dilarang untuk berkomunikasi. Kan masih dari satu pihak, artinya kami juga nggak bisa bicara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman apa segala macam, belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, Komnas HAM masih mempertanyakan CCTV di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yang disebut rusak, sebab hal ini menjadi kendala dalam mengungkap kasus meninggalnya Brigadir Yosua.
Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pihaknya masih menunggu penjelasan Polri terkait dengan penyebab kerusakan itu. Taufan mengatakan jika Polri tidak mau membukanya, maka Komisioner Komnas HAM akan melaporkan hal itu ke Menko Polhukam Mahfud MD sebagai perpanjangan tangan dari Presiden Joko Widodo. Taufan menjelaskan dalam proses penyelidikan, Komnas HAM selalu berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam. Sebab penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terbatas karena bukan pro justisia. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga memastikan rusaknya CCTV atau tidak berfungsinya CCTV di rumah itu seperti apa sebabnya, kan itu perlu kita ketahui. Gitu. Masing-masing pihak punya metode sendiri, tim sus punya metode, penyidik bisa punya metode. Nanti kita cross check satu sama lain antara kita. Kami punya kerjasama kan, jadi saya juga bisa ketemu sama tim sus sama penyidik. Iya dong, sama Kompolnas ya iya. Dan semua itu koordinasinya ke istana. Jadi jelaskan apa arahan Bapak Presiden. Jadi setiap itu dilaporkan langsung ke istana? Iyalah, masing-masing punya cara sendiri. Saya selalu ketemu dengan Pak Mahfud. Koordinasi saya melalui Pak Mahfud. Jadi kalau ada apa-apa di sini, saya akan bilang ke Pak Mahfud. Bersama hanya Komnas HAM, sejak awal pengacara keluarga Brigadir Yosua juga mempertanyakan mengenai alasan CCTV yang rusak di rumah Ferdi Sambo akibat tersambar petir. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Polri semestinya menjelaskan lagi secara transparan sebab CCTV rusak. Itu harus diuji. Kenapa harus diuji? Pertama, CCTV sudah disambar petir. Kedua, dekordernya diturunkan oleh orang lain yang bukan Polri. Maka kalau tiba-tiba CCTV ketemu kembali, harus dibikin berita acara dengan petir. Kapan petir mengembalikan CCTV itu? Yang berikutnya, kapan orang yang mengambil dekoder itu mengembalikan? Maka yang mengambil itu harus dijadikan tersangka, yaitu menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi penyidikan. Pemirsa, pengacara keluarga Yosua meyakini Yosua ditembak dari jarak dekat. Salah satunya ditembak dari arah belakang kepala hingga menembus hidung. Sementara kuasa hukum istri Ferdi Sambo meyakini ada pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti bersama konferensi pers langsung dari Bares Krim Polri. Ya, tenang, sabar. Tolong dipersiapkan ini. Ya, nggak apa. Ya, oke. Ya. Kita tunggu sampai siap. Oke. Clear semuanya? Siap semua? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirbidum, hormati Pak Karopenmas, rekan-rekan media yang saya hormati. Malam hari ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah nanti Pak Dirbidum akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian nanti juga kalau saya Pak Dirbidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri ya, akan membuka kasus ini secara terang-menerang. Amin. Namun demikian kami mohon untuk bersabar karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri.
Ya, untuk lebih jelasnya dan menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Dirpidum untuk menyampaikan. Selamat malam rekan-rekan. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Baris Krim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik, kemudian metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik tim sus Baris Krim Polri. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Dirpidum. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini, ya selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirpidum, tim sus ini juga memiliki IRSUS. IRSUS ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses, ya IRSUS ini. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, dan juga ya, nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton, dan insya Allah, sekali lagi, dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, salah saya itu rekan-rekan. Ada yang ditanyakan? Baradae sekarang ada di Baris Krim, di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338 junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Bukan. Ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua. Keluarga Brigadir Joshua. Iya, kan saya sudah sampaikan. Ya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338 junto 55 dan 56 KUHP. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai. Masih dalam pengembangan terus. Ya.
Belum. Malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Oke? Termasuk pihak keluarga 11 orang. Oke? Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu 11 orang. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Untuk Pak Ferdi Sambo, Pak. Pak Ferdi Sambo. Dijadwalkan besok. Jam berapa, Pak? Jam 10. Sudah. Besok kami sudah disampaikan. Oke rekan-rekan, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, Pak. Oke, lanjut. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Brigjen Pol Dedi Prasetyo Kadif Humas Mabes Polri. Ada dua hal yang disampaikan. Pertama terkait dengan penetapan tersangka tembak-menembak di Duren 3, di mana dinyatakan bahwa tersangka di sini adalah Barada Eliezer atau juga sebagai ajudan, salah satu ajudan dari Irjen Pol Ferdi Sambo. Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, disangkakan dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, yang mana menyatakan bahwa bukan dalam kejadian bela diri ataupun tembak-menembak. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 42 saksi yang sudah diperiksa oleh tim Sus Polri, termasuk di dalamnya adalah pihak dari keluarga pelapor atau pihak dari Brigadir Yosua, pihak keluarganya, kuasa hukumnya, kemudian juga termasuk balistik forensik ataupun pihak-pihak ahli kedokteran forensik, dan juga 7 ajudan dari Irjen Ferdi Sambo termasuk asisten rumah tangga dari Irjen Pol Ferdi Sambo. Dan sampai dengan saat ini pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain pun akan terus dilakukan dan dikembangkan oleh pihak tim Sus Polri, di mana besok akan diagendakan pemeriksaan terhadap Irjen Pol Ferdi Sambo. Dan pemirsa, kita akan kembali kepada rekan Valencia Melvinci yang berada di Bareskrim Polri. Ya, Valen, silakan bisa Anda rangkum kembali apa yang tadi disampaikan dalam konferensi pers. Vera, malam hari ini benar disampaikan ada konferensi pers, keterangan dan juga informasi yang tadi sempat disebutkan ini merupakan informasi penting oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dan tadi sudah digelar di konferensi pers tersebut, tadi ada juga Dirtipidum yang juga hadir, Brigjen Pol Andirian. Dan ini ada dua hal penting yang kemudian disampaikan untuk kita malam hari ini. Yang pertama tadi adalah, yang paling penting adalah penetapan tersangka terkait dengan kasus tembak-menembak antar polisi ini yang kemudian menyebabkan meninggalnya Brigadir Yosua. Dan ini hari ini ditetapkan ada satu tersangka malam hari ini, yakni Barada E atau Barada Eliezer juga ditetapkan. Ini merupakan satu tersangka yang pertama kali ditetapkan malam hari ini. Namun tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa penyidikan ini masih akan terus berlanjut dan juga bergulir. Kita harapkan memang benar dilakukan secara kredibel dan juga transparan, karena ini tentu tidak menutup kemungkinan ada lagi tersangka lainnya karena penyidikan juga masih terus dilakukan. Sejauh ini tadi disampaikan sudah ada pemeriksaan sebanyak 42 orang saksi, dan ini termasuk di dalamnya adalah keluarga dari Brigadir Yosua, dan juga ada banyak sekali saksi ahli mulai dari unsur biokimia forensik, kemudian balistik forensik, IT forensik, kedokteran forensik, dan juga banyak lagi saksi-saksi lain yang tentunya ada di TKP dan kemudian dilakukan pemeriksaan kepada para saksi ini. Dan juga ada pula penyitaan yang sudah dilakukan pada barang bukti, mulai dari alat komunikasi, CCTV, barang bukti yang ada di TKP. Ini semuanya sudah disita oleh pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan.
Dan selain itu, tadi juga sempat ditanyakan oleh awak media, memang satu yang ditetapkan sebagai tersangka malam hari ini adalah Barada E dengan sangkaan pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan juga pasal 55 KUHP. Dalam pasal 338 KUHP tersebut disebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Nanti malam hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka, Barada Eliezer ini akan selanjutnya diperiksa lagi. Kalau sebelumnya diperiksa sebagai terperiksa dan juga sebagai saksi, malam hari ini ia akan diperiksa sebagai tersangka, nantinya juga akan dilakukan penahanan. Malam hari ini Barada Eliezer ada di Bareskrim Mabes Polri dan selanjutnya akan ditangkap dan juga ditahan. Nah, selain itu tadi juga sempat ada yang bertanya terkait dengan penetapan Barada Eliezer ini terkait dengan pembunuhan, dan juga memang walaupun sebelumnya sudah disampaikan pula bahwa ini merupakan tindakan membela diri pemirsa, namun memang disangkakan dengan pasal lain yakni pasal 338 KUHP. Namun yang ditanyakan ini menarik karena ditanyakan terkait dengan bagaimana tersangka terkait dengan pelecehan seksual. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Dirtipidum, ia mengatakan terkait dengan hal tersebut belum. Jadi belum ada keterangan lebih lanjut lagi terkait dengan hal tersebut, dan nanti kita masih akan nantikan bagaimana penyidikan terkait dengan pelecehan seksual yang juga sempat disebutkan sebelumnya oleh pihak kepolisian dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua kali ini. Nah, selain itu tadi yang juga penting lainnya disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang mengatakan bahwa dalam proses dan juga perkembangan dari penyidikan meninggalnya Brigadir Yosua ini, pihak kepolisian khususnya Kapolri ini menyatakan komitmen luar biasa kepada masyarakat. Namun masyarakat diminta untuk tetap bersabar menantikan bagaimana proses ini masih akan terus berlangsung dan juga bergulir. Kemudian tadi juga disampaikan nanti ada Irsus yang juga masih bekerja sampai saat ini. Pemeriksaan masih akan terus berkembang, dan ini tidak hanya memeriksa saksi-saksi yang juga sudah diperiksa sampai hari ini ada 42 orang, tapi juga akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak siapapun yang terkait dan juga terlibat peristiwa di tempat kejadian perkara. Jadi kita masih akan menantikan apalagi proses dan juga perkembangan penyidikan ini mulai dari malam hari ini sampai dengan nanti sampai kasus ini menjadi terang benderang. Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas laporan Anda. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, Barada Eliezer ditetapkan menjadi tersangka penembakan Brigadir Yosua. Kita simak kembali konferensi pers Kadif Humas Polri terkait dengan penetapan tersangka Barada Eliezer. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah nanti Pak Dirtipidum akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian nanti juga kalau saya Pak Dirtipidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri ya, akan membuka kasus ini secara terang-benderang. Amin. Namun demikian kami mohon untuk bersabar karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Ya, untuk lebih jelasnya dan menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Dirtipidum untuk menyampaikan. Selamat malam rekan-rekan. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Bareskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini
Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik, kemudian metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Kira demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik tim sus Barreskrim Polri. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Dirbidum. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini ya selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirbidum, tim sus ini juga memiliki Irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses, ya Irsus ini. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, dan juga ya, nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton dan insya Allah sekali lagi sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, salah saya rekan-rekan. Ada yang ditanyakan? Baradae sekarang ada di Barreskrim di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Bukan. Ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua, keluarga Brigadir Joshua. Iya, kan saya sudah sampaikan. Ya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338, junto 55 dan 56 KUHP. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai. Masih dalam pengembangan terus. Ya. Belum. Malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Termasuk pihak keluarga 11 orang. Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu 11 orang. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan.
Untuk Pak Ferdi Sambo, Pak. Pak Ferdi Sambo, Pak Ferdi Sambo. Dijadwalkan besok Jam berapa, Pak? jam 10. Sudah. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Pak Kamarudin. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam Pak Kamarudin. Tadi kita sudah simak bersama pernyataan langsung dari Polri. Tanggapan keluarga seperti apa dengan penetapan tersangka Baradae? Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada penyidik Bareskrim Polri. Namun saya jelaskan sesuai undang-undang seharusnya sejak hari pertama pada tanggal 8 Juli Baradae ini sudah harus tanggal, tetapi walaupun terlambat tidak apa-apa, tetapi sesuai dengan penerapan pasal 338 junto pasal 5556 itu artinya segera akan menyusul tersangka-tersangka lainnya untuk memenuhi pasal 55 junto pasal 56 KUH pidana begitu. Artinya penetapan tersangka dengan pasal yang disangkakan sudah sesuai dengan yang diharapkan? Belum, karena ada ancaman-ancaman pembunuhan sejak bulan Juni tanggal 21 sampai tanggal 7 Juli dan yang mengirimkan ancaman itu bukanlah Baradae, maka belum sesuai. Maka seharusnya skuad yang mengancam itu sudah harus juga tersangka, tetapi karena di situ saya lihat tentang laporan kami pasal 556 sudah terpenuhi, berarti akan ada tersangka berikutnya. Tadi Anda sebutkan skuad yang mengancam. Skuad apa ini dimaksud? Skuad itu adalah orang-orang yang ada di sebelahnya Bapak Irjen Pol Ferdi Sambo. Ketika mereka ada berfoto bersama, Bapak Ferdi Sambo berdiri di tengah, 4 skuad itu ada di kanan dan 4 lagi ada di kiri. Baik, 8 skuad yang dimaksud ini adalah para ajudan dari Irjen Pol Ferdi Sambo, begitu ya? Betul. Dan satu diantaranya kan sudah meninggal dunia, yaitu Bapak Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat, yaitu anak daripada klien kami yang telah gugur tanggal 8 Juli 2022 yang lalu dalam tugas gitu. Baik, dengan kata lain Anda menyangkakan bahwa ke-7 ajudan ini semua terlibat? Saya tidak menyatakan 7-7-nya, setidaknya yang melakukan pengancaman itu juga harus turut tersangka dulu supaya semakin terbuka motif daripada pembunuhan terencana itu. Karena jauh-jauh sebelumnya mereka telah melontarkan ancaman pembunuhan dengan dalil bahwa almarhum telah menyebabkan Ibu Putri sakit. Nah, tapi kita tidak tahu apa yang dimaksud sakit ini. Kemudian terulang lagi pada tanggal 7 Juli 2022 di situ dikatakan bahwa apabila naik ke atas maka almarhum ini akan dibunuh, dan besoknya atau beberapa jam kemudian almarhum ini telah dibunuh, kan begitu. Terkait dengan pengancaman ini, apakah memang pihak kuasa hukum sudah memberikan bukti-bukti yang kuat untuk menguatkan statement Anda tadi? Kami sudah menyodorkan 11 saksi dimintai keterangan BAI maupun dalam BAP, telah memberikan bukti rekaman jejak elektronik, kemudian telah memberikan handphonenya disita sebagai barang bukti. Baik, handphone dari Brigadir Yosua ya? Handphone dari salah satu saksi dari 11 saksi. Siapa, bisa disebutkan? Yaitu kekasih daripada almarhum. Baik, Vera Simanjuntak ya? Betul. Karena pertama kali yang dihubungi oleh Brigadir Yosua pada saat menerima ancaman itu adalah pacarnya atau kekasihnya, Vera Simanjuntak.
Jadi di sana terikut semua ancaman-ancaman itu dan percakapan antara almarhum dengan kekasihnya tentang siapa yang mengancam itu disebutkan adalah skuad lama atau skuad baru. Nah, almarhum menjawab skuad lama. Nah, kemudian di percakapan itu juga dijelaskan siapa itu yang skuad lama, rupanya itu kekasihnya sudah mengetahui. Pak Kamarudin, kalau kita lihat ini kan pasal disangkakan 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Kalau kita lihat ancaman hukumannya ini penjara paling lama 15 tahun. Apakah ini memang sudah sesuai dengan yang diketahui oleh pihak keluarga atau yang diduga oleh pihak keluarga ini adalah pembunuhan berencana? Kalau ini pemahaman kami karena ada disertai ancaman lebih dahulu, harusnya pasalnya 340 junto 338 junto 351 ayat 3. Tetapi malam ini penyidik baru menerapkan pasal 338 namun dijuntokan dengan pasal 5556 karena memang kami juga waktu bikin laporan dijuntokan juga dengan pasal 5556. Karena apa namanya itu? Karena pengancaman itu kan mendasarkan kepada keberadaan Ibu Putri yang dikatakan di sana bahwa almarhum telah menyebabkan Ibu Putri sakit. Nah, tapi kami kan tidak paham apa yang dimaksud dengan sakit ini. Makanya waktu itu saya minta kepada penyidik utama Bareskrim Polri yang berpangkat Brigjen, tolong dicari tahu sakit apa sih ibu itu sehingga para skuad lama ini mengancam untuk membunuh, kan begitu. Nah, tetapi kalau kita dengar pernyataan-pernyataan daripada penyidik termasuk tadi malam dan hari ini waktu rilis tadi ya, di situ kan dijelaskan bahwa sampai dengan malam ini Ibu Putri kan belum bisa dimintai keterangan, demikian juga Bapak Ferdi Sambo. Nah, tetapi yang mengherankan pengacaranya atau penasihat hukumnya katanya siang malam ketemu Ibu Putri. Nah, ini kan membingungkan kita. Kok bisa pengacaranya ketemu siang malam, di sisi lain LPSK gagal mewawancara beliau sebagai pelapor atau pemohon perlindungan saksi kepada LPSK, kan gitu. Demikian juga Komnas HAM gagal, kan gitu. Mana yang betul, siang malam beliau bisa dihubungi oleh penasihat hukumnya atau bagaimana? Ini kan membingungkan. Oleh karena itu saya kemarin menawarkan diri untuk memberikan penguatan kepada Ibu Putri supaya saya bisa bertemu. Dan biasanya kan seperti saya janjikan, biasanya para wanita itu selalu nyaman apabila curhat kepada saya, dan saya berjanji akan melindungi beliau secara hukum bila memang beliau mau bertemu dengan saya dan berkata yang sejujurnya, akan begitu, supaya ada solusi dan mengurangi beban Polri dalam menangani perkara ini, kan begitu. Baik, Pak Kamarudin, besok rencananya Polri akan memanggil Irjen Pol Ferdi Sambo untuk diperiksa. Apa tanggapan Anda? Itu walaupun sudah terlambat tetapi sudah tepat, supaya beliau itu segera diperiksa dengan menggunakan azas praduga tidak bersalah. Kalau memang beliau terlibat segera dijadikan tersangka, namun apabila beliau tidak terlibat ya statusnya sebagai saksi, kan begitu. Itu yang kita harapkan sejak awal, supaya di hari pertama semua ditangkap dulu, diperiksa dengan cara dipisah supaya tidak ada persesuaian keterangan. Tetapi kalau sudah terlampau lama begini kan, mereka ini kan tentulah mereka itu berkompromi menyesuaikan keterangan-keterangannya, belum lagi ditambah dengan rilis saya karena terus saya blow up, kan begitu ya. Nah, inilah kesalahan yang dilakukan penyidik sejak awal. Belum lagi mereka tidak memasang polis lain, tidak melakukan olah TKP, merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti, tidak melibatkan inapis, sidik jari, tidak memotret, kemudian tidak melibatkan ahli forensik dan uji balistik, kan begitu. Inilah yang kita sesalkan sejak awal. Tetapi oleh karena itu setelah timbul keramaian seperti ini, baru mereka mau memeriksa ini, walaupun terlambat tetap kita apresiasi. Baik, satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Kita tahu bahwa terkesan lamban penanganannya begitu ya, karena belum juga ditetapkan tersangka, tapi akhirnya tadi kita tahu semua bahwa sudah ada penetapan tersangka terhadap Barada Eliezer. Kemudian terkait dengan
istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang dikatakan bahwa sampai dengan saat ini masih mendapatkan pendampingan psikologis. Apa yang Anda minta kepada pihak kepolisian agar dapat segera diperiksa? Apakah misalnya sambil ada pendampingan tapi juga secara paralel ada yang pemeriksaan? Saya itu seorang motivator dan juga ahli doktrin ya. Saya punya pengalaman itu karena saya dulu sebelum jadi pengacara saya dulu lama sebagai motivator di bidang marketing dan sales gitu ya. Saya bisa menyemangati orang yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang berbohong juga bisa ketika saya lihat wajahnya dan saya kasih motivasi bisa menjadi jujur. Oleh karena itu sesuai pengalaman saya menawarkan kepada penyidik supaya saya bisa dipertemukan dengan Ibu Putri. Saya nanti akan mengajak beliau berbicara hati ke hati supaya beliau betul-betul semangat untuk memberi keterangan yang sebenarnya. Kalau memang misalnya beliau tidak terlibat supaya terungkap dengan benar, tapi kalau beliau misalnya terlibat supaya berkata yang sejujurnya apa yang dilihat, dialami dan didengarkan begitu, daripada timbul polemik. Kasihan institusi Polri terlalu berat bebannya. Oleh karena itu saya betul-betul memohon apabila ada perwira Polri yang bisa menjembatani supaya saya bisa bertemu dengan Ibu Putri, supaya beliau saya motivasi untuk berkata sejujurnya. Bila benar katakan benar, bila tidak katakan tidak, karena lebih daripada itu adalah dusta. Dusta itu berasal dari si jahat, begitu. Baik, Pak Kamarudin, kita ketahui bahwa CCTV awalnya dikatakan rusak, hilang, kemudian sekarang muncul lagi. Bahkan tadi disebutkan dalam konferensi pers bahwa ini merupakan salah satu bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka Baradae. Bagaimana Anda melihat ini? Betul, jadi memang itulah yang saya sebutkan tindakan penghilangan barang bukti atau merusak barang bukti atau menghalangi penyidikan. Tetapi sampai malam ini penyidik belum menetapkan tersangka siapa yang bertindak sebagai petir, siapa yang bertindak sebagai penghilang atau melucuti dekoder CCTV. Maka seharusnya penyidik malam ini sudah menetapkan juga siapa-siapa itu yang berlaku sebagai petir, siapa-siapa yang berlaku melucuti atau menghilangkan barang bukti. Karena menghilangkan barang bukti dan bertindak sebagai petir dalam tanda petik itu juga dapat dipidana sebagai tindakan menghalang-halangi penyidikan dan atau menghilangkan barang bukti. Uji balistik sudah dilakukan pada 1 Agustus lalu, kemudian kita tahu bahwa otopsi ulang juga sudah dilakukan, namun juga masih menunggu hasilnya nanti gitu ya dalam proses selama 2 minggu. Apakah dengan 2 alat bukti ini sudah cukup menurut Anda bisa menyeret mereka yang memang terlibat dalam kasus kematian dari Brigadir Yosua? Sebenarnya sejak awal ketika saya laporkan atau sebelum saya laporkan pun sebetulnya penyidik itu kan bisa membuat laporan model A, yaitu penyidik mengetahui adanya dugaan tindak pidana karena adanya mati seseorang yaitu almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Maka penyidik seharusnya bisa membuatkan laporan model A, yaitu penyidik menemukan adanya tindak pidana, tetapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah tindakan-tindakan konyol, yaitu membuat laporan terhadap orang mati. Padahal sesuai pasal 77 KUH pidana, orang mati tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi seharusnya adalah penyidik membuat laporan model A, walaupun tidak saya laporkan dulu, maka mereka akan mendalami perkara itu, sekalipun misalnya mengatakan itu adalah alasan untuk pemaaf atau unsur pengampunan, itu kan nanti akan teruji di pengadilan. Tetapi tidak apa-apa lah, kita tidak berbicara mundur lagi. Sekarang sudah saya laporkan, sudah memberikan 11 saksi, sudah memberikan alat bukti surat berupa rekaman elektronik dan barang buktinya pun sudah disita, maka seharusnya sudah segera dijadikan tersangka Baradae dan kawan-kawan. Kan begitu. Belum lagi ini ada riwayat pengancaman yang berturut-turut dari bulan Juni sampai dengan 7 Juli 2022 yang lalu, begitu. Baik, Pak Kamarudin, apakah Anda sudah berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga terkait hal ini, terutama kedua orang tua dari Brigadir Yosua? Begitu tadi ada rencana pengumuman tersangka malam ini, saya sudah hubungi mereka, tetapi untuk Samuel Pardede handphonenya tidak aktif, tetapi untuk anaknya yang pertama
bereuni sudah saya informasikan, kepada Rohani juga tantenya almarhum sudah saya informasikan, demikian juga kepada saksi lainnya. Mudah-mudahan mereka mengikuti perkembangan ini begitu. Ya, komentarnya apa Pak dengan sudah ditetapkannya sebagai tersangka kemudian sudah ditahan juga malam ini? Belum ada komentar, tetapi sebelum tadi diumumkan tersangkanya, mereka tetap bulat mendukung kita untuk berjuang mendapatkan keadilan. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan selama ini dan kita doakan bersama-sama bisa menguatkan penyidik untuk membuka perkara ini sehingga tidak terlalu membebani institusi Polri. Biar bagaimanapun Polri ini harus kita bangun menjadi lembaga yang sangat kredibel dan kompeten supaya lembaga ini betul-betul punya marwah dan punya wibawa sehingga tepat dengan semboyannya sebagai lembaga pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai amanat konstitusi, juga sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, sesuai dengan hukum acara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, junto peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan begitu. Baik, kita nantikan bersama perkembangan kasus ini, khususnya adalah pemeriksaan terhadap saksi kunci. Salah satunya Irjen Pol Verdi Sambo yang akan dilakukan esok. Terima kasih Pak Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat malam. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menilai kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo bukanlah kasus biasa dan memiliki setidaknya 2 aspek psikologis. Mahfud meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses penyidikan yang terus mengalami kemajuan. Saya katakan maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang, bahkan para purnawirawan itu kalau kayak gitu gampang Pak, itu kan tempatnya jelas, ini kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu, biar Polri memproses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Tetapi saya katakan kemajuan untuk ini ya sudah bagus. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan kita kembali ke rekan Valencia Melvinci di Barreskrim Polri. Valen, seperti apa agenda pemeriksaan esok di sana? Ya, Vera, pemirsa, ini terkait dengan pemeriksaan yang masih akan selanjutnya dilakukan oleh tim khusus yang sudah dibentuk oleh pihak kepolisian yang diketuai langsung oleh Wakapolri. Besok jam 10 pagi ini akan dilakukan pemeriksaan pada Verdi Sambo. Tadi langsung disampaikan oleh Dirtipidum Brigjen Pol Andirian pada saat konferensi pers yang digelar pada pukul 23, kurang lebih pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti ini kita akan nantikan apa saja yang kemudian akan diperiksa dari Verdi Sambo, karena sebelumnya ini sudah ada banyak sekali yang juga sudah diperiksa oleh tim khusus yang sudah disiapkan oleh Polri, karena ada 42 orang saksi yang sudah diperiksa terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Dari 42 orang saksi ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari keluarga Brigadir Yosua sendiri, kemudian ada banyak sekali saksi ahli yang sudah didatangkan dan juga diperiksa. Ada saksi ahli unsur biokimia forensik, kemudian ada balistik forensik, saksi ahli IT forensik, ada saksi ahli kedokteran, keluarga dari Brigadir Yosua, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, dan ada banyak sekali yang sudah diperiksa terkait dengan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Nah, yang masih kita nantikan lainnya adalah kapan istri dari Irjen Pol Verdi Sambo ini akan diperiksa. Karena sampai saat ini kita masih belum tahu kapan pemeriksaan kepada istri dari Verdi Sambo ini akan dilakukan. Tadi pada saat konferensi pers, Brigjen Pol Andirian mengatakan yang esok hari akan diperiksa ini hanyalah
Verdi Sambo saja, pemirsa. Terkait dengan istri dari Verdi Sambo ini memang hanya sebelumnya sudah menjalani dua pemeriksaan di dua lokasi yang berbeda. Ini seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Verdi Sambo yang mengatakan istri dari Verdi Sambo ini sebelum kasus ini ditarik ke Bareskrim Mabes Polri sudah menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan dan juga pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nah, kalau kita lihat lagi di Komnas HAM juga sampai saat ini belum memperoleh kesempatan untuk memeriksa istri dari Verdi Sambo. Berikut dengan kuasa hukum Brigadir Yosua, Komarudin, yang sebelumnya juga sempat menyampaikan bahwa dirinya ingin sekali berbicara langsung kepada istri dari Verdi Sambo, dan ia juga mengatakan Komarudin sendiri ingin memberikan perlindungan kepada istri dari Verdi Sambo. Sedangkan di lain sisi istri dari Verdi Sambo juga sebelumnya melalui pihak lain juga sempat menyatakan bahwa dirinya masih belum siap dan juga mengalami trauma pasca kejadian, dan ini kemudian mendapatkan respon tentunya dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban, yang mengatakan bahwa tentu LPSK masih akan menantikan permohonan perlindungan yang harusnya disampaikan oleh istri Verdi Sambo terkait dengan kasus yang menyebabkan meninggalnya Brigadir Yosua ini. Namun jika istri dari Verdi Sambo tidak menyampaikan permohonan perlindungan ini kepada LPSK dalam kurun waktu kurang dari 30 hari, maka permohonan perlindungan tersebut akan secara otomatis ditolak oleh LPSK. Hal ini tentu akan berimbas pada penilaian LPSK bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nah, Vera, itu tadi yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan esok hari kepada Verdi Sambo. Akan diselenggarakan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan nantikan juga bersama-sama apa yang akan diperiksa, berapa lama pemeriksaan berlangsung, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Verdi Sambo terkait dengan meninggalnya Brigadir Yosua di rumah dinasnya ini. Vera. Baik, terima kasih Valencia atas laporan Anda. Pemirsa, Barada Eliezer ditetapkan menjadi tersangka penembakan Brigadir Yosua. Kita simak kembali konferensi pers Kadif Humas Polri terkait dengan penetapan tersangka Barada Eliezer. Hormati Pak Karopenmas, rekan-rekan media yang saya hormati, malam hari ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah nanti Pak Dirbidum akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian nanti juga kalau saya Pak Dirbidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal lagi. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri ya, akan membuka kasus ini secara terang-menerang. Namun demikian kami mohon untuk bersabar karena semuanya masih berproses. Azas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Ya, untuk lebih jelasnya dan menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Dirbidum untuk menyampaikan. Selamat malam rekan-rekan. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Bareskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik, kemudian metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, kemudian barang bukti yang ada di TKP, yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik, maupun yang sedang
dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik Tim Sus Barreskrim Polri. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Dirbidum. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini, ya selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirbidum, tim sus ini juga memiliki Irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses, ya Irsus ini. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, dan juga ya, nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya... Pemirsa, peristiwa penembakan yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 dengan tempat kejadian perkara yaitu berada di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Saat ini sudah ditetapkan tersangka yaitu Barada Eliezer. Yang mana Barada Eliezer ini merupakan ajudan atau salah satu ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo. Dengan korban yang meninggal dunia adalah Brigadir Yosua Huta Barat. Disangkakan Barada Eliezer yaitu pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dan tadi disampaikan oleh pihak Polri bahwa Barada Eliezer saat ini sudah dilakukan penahanan dan akan dilanjutkan pemeriksaan sebagai status tersangka. Dan besok akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi lain di mana ini adalah salah satu saksi kunci yaitu Irjen Pol Verdi Sambo yang akan diperiksa oleh tim Sus Polri pada esok hari. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.